Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Assalamualaikum bro, ini tadi Fajar Daily dan kali ini kita bahas rekomendasi saham buat besok ya. Tapi kemungkinan besok masih merah lagi IHSG teman-teman, kayak hari ini langsung drop IHSG sampai 2,5% tadi kalau nggak salah ya. Atau 2,3 gitu ya. Terus dari pagi sampai siang mulai naik dan ini closingnya sekarang di 7164. Tadi serem banget guys di awal market guys, kayak mau trading halt gitu ya. Nah di sini asing masih net sell 2 triliun teman-teman ya, masih jualan guys asingnya. Jadi alangkah baiknya nih bagi teman-teman yang punya duit banyak dalam kondisi cash, mendingan hold dulu aja. Nah ini teman-teman akan dapat saham-saham murah yang bagus. Ya nanti sabar dulu kayak gitu guys ya. Tapi bagi teman-teman yang istilahnya udah terlanjur beli saham-saham blue chip yang bagus ya hold aja. Nanti kalau ada rezeki nanti tambah muatan kalau belum naik lagi, seperti itu guys. Nah ini berkah nih kalau menurut saya sih buat teman-teman yang masih simpen RDN dalam kondisi cash gitu ya, atau RDN ya simpen dalam uang di RDN bukan saham. Nah ini akan dapat berkah nanti ke depannya guys, beberapa hari atau minggu lagi saat saham-saham bagus itu udah sampai mentok bawah, teman-teman bisa masuk atau beli ya, teman-teman akan dapat cuan yang lumayan gede nanti guys. Karena juga saham akan balik ke atas lagi kalau saham yang fundamentalnya bagus. Oke, kita akan lihat rekomendasi besok dan kita akan bahas 2 saham IPO dulu. Yang pertama adalah saham dari Atla teman-teman ya. Atlantis guys, Atlantis. Nah kalau Atla ini emang istimewa teman-teman. Di sini dari awal market udah arah lock tanpa celah ya, jadi tanpa kebuka. Jadi di sini bitnya juga tebel sekali guys ya. Atla nih berapa nih? Bitnya 4 juta. Arah lock. Jadi bagi teman-teman yang pakai trailing stop belum kejual si Atla. Dan Atla warannya saya nyesel kejualnya kecepatan karena memang kalau waran sih saya cuan ya udah bungkus aja gitu. Saya kejual di 26 teman-teman. Lawak banget ya. Kejual di 26 loh. Padahal Atla sampai ke 50, 60 bahkan Atla warannya. Tapi ya nggak apa-apa ya. Yang penting Atlanya kan masih di hold kan karena arah lock gitu ya, nggak kebongkar. Jadi kita akan lihat nih apakah Atla besok mau naik. Nah kita lihat di sini untuk Atla ini harga bukunya segini guys ya. Ini belum dana IPO-nya belum masuk. Kalau menurut hitungan-hitungan saya yang waktu IPO kemarin itu kalau dia di harga IPO-nya itu murah guys untuk si Atla guys. Jadi masih oke untuk fundamentalnya. Untuk broker Sameri. Nah untuk broker Sameri si Atla ini adalah UE-nya SH guys, Arta ini UE-nya SH. Dan kalau kita lihat hari ini belum ada tanda-tanda SH di jualan guys. Yang jualan malah AO dan HD. Gak ada toh SH di sini. Nah tapi di sini ditampung MG. Nah MG ini mungkin besok mau ngaco guys. MG besok mungkin mau ngaco. Jadi ya kalau misalnya nih besok arah lagi lock gitu ya, terus tiba-tiba kok lotnya ini berkurang drastis dengan cepat, tiba-tiba gitu loh. Nah kalau ini kan anteng aja dari tadi 4 juta gitu ya. Nah ini kalau misalnya turun depan besok nih berarti 135 ditambah 35%, berarti besok arahnya di 182. Nah kalau di 182 besok tuh arah lock terus turun ya jual aja gitu. Atau mungkin besok langsung kebongkar nggak arah gerak-gerak gitu. Besok gerak-gerak. Kalau ini kan nggak gerak. Kalau gerak-gerak gitu ya naik turun besok ya alangkah baiknya jual dulu guys. Ya gini kan jatahnya udah gede juga, profitnya udah lumayan gitu ya. Lumayan si Atla. Harusnya besok masih naik karena UE-nya belum jualan. Tapi nggak tahu besok lock atau gimana gitu ya. Kalau misalnya besok kelihatannya berat terus naik turun gitu nggak arah lock ya, saya akan jual untuk besok untuk si Atla teman-teman guys. Lumayan. Oke itu untuk Atla teman-teman ya. Nah untuk selanjutnya adalah saham dari MHKI. MHKI ini saya nggak cuan guys, jujur aja nih. Saya kejual kena TS ya. Ini kan open di harga tadi tuh open di berapa? 170. Opennya 170. Ya kena TS 2% di 168 atau 167 lah. Nah, kejual di situ. Kena TS, guys. Tapi dia closingnya arah, yaitu
Kalau MHKI bukan rezeki saya, guys. Jadi cuannya tipis banget ya, dapat 3% apa berapa gitu ya untuk si saham MHKI. Nah, di sini MHKI memang saya juga pesennya cuma sedikit karena UE-nya kan XA guys ya, terkenal jelek gitu ya. Saya pesennya sedikit. Ya udah saya bikin videonya kan, MHKI saya pesen 10 juta, Atline saya pesen 90 juta gitu, udah saya kasih tahu di video pemesanan gitu ya. Nah, untuk MHKI ini ya kalau misalnya sampai cuan ya jatahnya dikit ya nggak terlalu nendang gitu. Jadi fokusnya saya di Atla dan Atlawaran gitu, udah lumayan. Nah, kalau MHKI gimana nih untuk besok? Nah, MHKI sama nih, ditampung MG juga, ditambah lagi si KI ini bahkan XA-nya malah beli nih MHKI. Tapi kalau kita lihat di sini teman-teman, XA-nya ini malah beli ya. Ini kode broker XA ini adalah UE-nya guys. Ya. Jadi istilahnya UE-nya nggak ngejual guys, malah justru masuk. Nah, semoga aja teman-teman di YouTube ini nggak CL ya MHKI guys. Karena UE-nya masuk nih, kemungkinan juga besok masih naik. Tapi saya kira nggak akan analog langsung untuk MHKI. Besok bakal volatil lagi, naik turun lagi. Jadi kalau teman-teman mau trading di MHKI, harusnya besok bisa lagi. Tapi kalau tradingnya harusnya teman-teman pakai MM gitu ya. Kalau turun masuk bisa tambah muatan atau FVG down. Karena UE-nya juga masih masuk, menarik untuk besok di trading lagi. Mungkin targetnya ke 2,5 sampai ya sekitaran 250 lah untuk target dari MHKI kalau misalnya naik. Tapi kalau MHKI saya udah nggak ada teman-teman ya, udah kejual dan nggak beli lagi. Oke, lanjut saham dari Antam. Nah, kita udah bahas saham dua IPO gitu kita bahas. Kita sekarang bahas saham rekomendasinya yaitu saham Antam. Nah, ini kan asing net sell 2 triliun. Nah, saat asing net sell 2 triliun ini ada yang dimasukin asing loh. Yaitu saham-saham energi dan saham-saham logam mulia. Nah, di sini Antam yang mau kita bahas, dia closing 1810. Nah, di sini untuk Antam fundamentalnya ini turun sedikit ya net profitnya guys. Tapi masih oke untuk si Antam, PBV juga masih 1,4. Kalau kita lihat dari tahun 2020 ke tahun 2022 itu PBV Antam itu selalu dijual di atas 2 dan sekarang cuma 1,4. Nah, bisa dibilang Antam ini di harga yang sekarang tuh masih mending lah. Kalau menurut saya si Antam nih bisa sampai ke 2000 nih guys. Kalau misalnya dia itu harga goldnya terus naik ya. Terus Timur Tengah rusuh. Kalau Timur Tengah rusuh, saham Antam nih bakal naik. Kenapa orang-orang pada beli emas gitu ya? Kita di sini untuk Antam, asingnya juga ngeborong sepertinya guys. Nah nih guys, asing kita lihat. Lihat ya, asing ngeborong nih ZPAK nih. Kalau kita lihat di sini nih ya, net fall 79 miliar. Asing ngeborong saham Antam. Nah, saya kira untuk Antam besok masih bisa naik teman-teman. Ya, targetnya kemana bang? Oke ya, kita lihat ya di sini Antam, dan di sini udah tembusin ATH-nya dan resistnya di sini guys. Lihat. Nah, resist Antam tuh di sini. Ini udah tembus ya resistnya yang di sini yang garis warna putih. Mana tadi? Sorry guys, sebentar di sini. Close yang ini. Nah, di sini guys. Di sekitaran 1850. Nah, itu resist yang pertama. Nah, kalau misalnya tembus ya mungkin bakal ke atas lagi atau ke atas 2000 lah. Nah, kalau 1850-nya tembus ya berarti arahnya ke 2000 si Antam ini. Nah, kita lihat aja nanti besok harga gold naik apa enggak. Kalau naik ya Antam positif naik. Jadi bagi teman mau ikut Antam bisa ambil 1800, 1805 gitu ya. Nah, untuk targetnya harusnya di atas 1850 untuk si Antam teman-teman. Ini fallnya juga gede, harusnya besok masih bisa naik. Ini aman ya. Oke, lanjut itu saham dari PTBA teman-teman. Nah, PTBA juga istimewa guys. Kita udah bikin video PTBA yang bahas secara khusus ya saham PTBA. Itu juga udah ditonton 6.000 orang gitu ya. Semoga aja 6.000 orang waktu itu nonton PTBA gitu. Nah, kalau nonton otomatis kan beli gitu ya. Nah, selamat nih bagi 6.000 orang itu yang waktu itu nonton PTBA waktu saya buat PTBA di bawah sini kalau nggak salah ya di 2.500 dan sekarang udah tembus 3.000. Nah, selamat nih guys. Nah, ini PTBA juga fallnya masih naik lagi dan kalau misalnya di Timur Tengah masih rusuh harusnya saham energi seperti PTBA bakal oke. Karena PTBA ini juga akan bagi dividen yang lumayan jumbo teman-teman ya.
biasanya PTBA itu akan bagi 100% laba. Kalau 100% berarti sekitaran 530. Kalau 80% ya mungkin 480, 470. Itu juga masih oke banget. Dividend yield-nya masih sekitaran 13 sampai 18%. Menarik untuk PTBA, teman-teman. Tapi ya saya kasih tahu lagi. Teman-teman udah pada ngambil waktu saya bikin video kemarin ya di harganya 2.500 ya. Jadi kita trading aja guys kalau di harga yang sekarang. Nah, kita di sini untuk PTBA juga hasilnya net buy guys. Di sini net buy-nya 31 miliar. Bener ya? Ini guys. Lumayan. Nah, ini guys rame. Hasilnya rame di PTBA. Nah, target PTBA kemana nih kira-kira? Nah, kita lihat di sini kalau kita lihat secara kasat mata, teman-teman ya, kasat mata. Ini PTBA udah tembus resisten. Resistennya adalah di harga 3.010 ya, 3.000. Ini tembus sekarang 3.100. Dan kalau kita lihat di sini resistnya nggak ada, teman-teman. Resistnya itu sampai ke gap yaitu 3.700. Apakah bisa ke sini? Apakah bisa? Ya tergantung. Tergantung nih. Masalah kerusuhan di Timur Tengah sana. Kalau misalnya di Timur Tengah itu rusuh, mungkin banget loh PTBA ke 3.700 lagi nutupin gapnya. Mungkin sampai nanti saat pembagian dividen di sekitaran per akhir Juni seperti itu guys. Nah, tapi untuk target-target terdekat ya mungkin ke 32 sampai ke 34 dulu untuk si PTBA, teman-teman. Kita lanjut part 2 teman-teman, yaitu saham dari